Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kamila Sari, NIM 3220-136. Saya akan menjabarkan pemahaman saya tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah istilah yang ditunjuk untuk menunjuk salah satu variasi dalam pemakaian bahasa. Seperti kita mengumpulkan pemakaian bahasa dari banyak jenis dan memilih salah satu untuk dijadikan atau untuk dipakai dalam berbahasa. Ragam bahasa Indonesia ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan penuturannya. Dalam hal ini juga terdapat beberapa bagian pula. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan daerah asal si penutur. Orang Minang ketika berbahasa Indonesia dengan orang Batak ketika berbahasa Indonesia tentulah penuturan mereka berbeda, atau logat, cara pemakaian dan bunyi mereka berbeda, namun tetap memakai bahasa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan pendidikan si penutur. Orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan ketika berbahasa Indonesia tentulah berbeda. Orang pendidikan ini lebih tahu dan lebih teratur dalam menggunakan atau memakai bahasa Indonesia, sedangkan orang yang tidak berpendidikan hanya menggunakan atau memakai bahasa Indonesia setahu dan semampu mereka saja. Yang ketiga, berdasarkan sikap si penutur. Dalam hal ini disebut gaya atau lagam si penutur dalam berbahasa. Nah, lahirlah beberapa ragam seperti ragam bahasa Indonesia resmi, ragam bahasa Indonesia santai, dan ragam bahasa Indonesia akrab. Yang kedua, ragam bahasa dalam pemakaian bahasa, yakni berdasarkan persoalan. Pemakaian bahasa dalam persoalan atau suatu bidang, contohnya dalam bidang kedokteran, yaitu pemakaian bahasanya operasi. Satu lagi, dalam bidang hukum, yaitu pemakaian bahasanya sidang. Selanjutnya, berdasarkan sarana, yakni lisan dan tulisan. Pemakaian bahasa dalam tulisan dan lisan tentu berbeda. Disampaikan secara langsung dengan ditulis memiliki kekhasannya sendiri. Yang ketiga, berdasarkan gangguan percampuran. Orang kelas atas yang menggabungkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia. 3. Ragam bahasa berdasarkan media. Media yang digunakan dalam ragam bahasa adalah lisan dan tulisan. Lisan berpidato, wawancara, bertelepon, yang ditandai dengan lafalan, intonasi, menggunakan kosakata yang tepat, penyusun kalimat, dan tata bahasa. Lisan terbagi menjadi 2, lisan baku dan lisan yang tidak baku. Lisan tidak baku adalah kalimat pergaulan, sedangkan lisan tertulis menggunakan kalimat yang tepat, tata bahasa yang baik, penggunaan tanda baca yang baik, dan paragraf yang tepat. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan waktu. Hal ini terbagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa lama dan ragam bahasa baru. Pada ragam bahasa lama terdapat pengkajian peristiwa masa lalu atau lampau. Hal ini guna mengkaji peristiwa masa lalu atau sejarah. Contohnya penggunaan kata kolonial yang diambil pada peristiwa sejarah atau kejadian masa lampau. Yang kedua, ragam bahasa baru ditandai dengan munculnya kata-kata baru EYD untuk mengekspresikan ilmu pengetahuan pada zaman modern, seperti kata jaringan, internet, dan lain-lain. Yang kelima, ragam bahasa dalam pesan komunikasi, diantaranya ragam ilmiah adalah sarana verbal, efisien, baik dan benar. Biasanya ragam ini digunakan untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan dengan hasil penalaran yang digunakan untuk membuat suatu karya tulis ilmiah, laporan ilmiah, laporan penelitian, dan laporan pertanggungjawaban. Kemudian ragam pidato. Tujuan dari ragam pidato ini apakah untuk menghibur, untuk memberi informasi, atau memberikan sesuatu pembicaraan di acara formal.
Ragam pidato terbagi menjadi dua macam, yaitu ragam pidato ilmiah yang biasanya digunakan untuk presentasi, menampilkan suatu karya tulis ilmiah atau menggambarkan suatu hasil kegiatan dan hasil penalaran. Kemudian pidato resmi biasanya digunakan untuk acara resmi atau formal, seperti pidato kenegaraan yang dilakukan oleh presiden. Selanjutnya, ragam tulis resmi yang penyajiannya bersifat mulia dan kebenarannya bersifat universal. Selanjutnya, ragam sastra. Penulisannya bersifat karya seni yang mana penulis menekankan simbolik dan unsur intersiknya seperti penulisan dalam novel, cerpen, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah ragam berita. Biasanya berita lazim yang disampaikan oleh media elektronik, televisi dan radio, media cetak, majalah, koran, dan jurnal untuk menyampaikan berita kepada halayak ramai atau publik. Baiklah, sekian pemahaman saya tentang ragam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.